kita mau lihat nih sekarang 18 proyek nilainya sampai 600 triliun rupiah. Kajiannya baru diselesaikan sebagian oleh Bahlil Lahadalia lalu akan diteruskan oleh Danantara. Yang jadi pertanyaan besar adalah indikator kelayakan ini tuh sejauh mana sih? Maksudnya kan kita mau dong mengantisipasi jangan sampai nanti ada kejadian terulang atau berulang seperti yang terjadi di Raja Ampat sebelumnya gitu kan. Itu kan menurut mereka sudah melakukan uji kelayakan, sudah ini, sudah itu, tapi ternyata masih ada yang salah juga gitu loh dari segi perizinan dan segala macam. Nah, maksudnya hal-hal serupa ini bisa diantisipasi nggak dengan uji kelayakan ini? Kalau ini kan masih tahapnya pra studi kelayakan atau pra FS, dan itu biasanya masih gambaran kasar, masih gambaran ibaratnya masih di atas kertas nih, masih cuma ya gambaran ibaratnya statistik atau apalah ya, misalnya untung ruginya seperti apa kayak gitu, tapi belum ke perusahaan belum detail ke teknisnya, belum detail ke finansialnya seperti apa, apakah oke, mungkin pra kelayakan, pra studi kelayakan udah oke nih, tapi kan akan masuk ke tahap studi kelayakannya nih. Studi kelayakan itu bisa technical feasibility, jadi bisa studi kelayakan dari teknisnya, dari sisi teknisnya gimana nih, layak nggak misalnya pabrik ini dibangun di sini, secara infrastrukturnya memungkinkan nggak, atau dan sebagainya. Dan yang kedua juga dari sisi financialnya, dari sisi pendanaannya, dari sisi investasinya. Nah ini dengan proyek yang sebesar ini ada nggak duitnya gitu kan, siapa yang mau mendanai, dan balik modalnya juga berapa lama nih, itu kan juga akan dihitung. Nah itu detailnya itu nanti akan diuji oleh Danantara. Kalau kata Pak Bahlil kemarin, kita cuma pra FS karena kita nggak punya duit. Yang punya duit adalah Danantara bisa. Mungkin karena proses studi kan juga butuh biaya yang lebih riset dan segala macamnya. Jadi nanti kalau sudah diproses nih oleh Danantara, kan pasti nggak akan cepat juga gitu kan diprosesnya. Sudah diproses oleh Danantara, apa langkah selanjutnya? Ya tentunya Danantara saya rasa juga nggak mungkin semuanya ditanggung ya, walaupun sekarang dengan kekuatan finansial, kemudian juga aset gitu ya, yang udah mencapai katanya udah berapa triliun gitu ya. Tapi kan nantinya juga tentu diharapkan ada partner dari pihak luar ya, terutama sih menurut saya dari pihak swasta asing maupun swasta lokal ya. Karena kan beberapa proyek hilirisasi ini saya lihat juga harus menggandeng mitra asing atau mitra lokal yang udah berpengalaman kan. Misalkan soal kilang. Kilang ini kayaknya mungkin Uni lebih paham, kayak Uni Wilda lebih paham soal bagaimana kesulitan kita untuk membangun kilang gitu ya. Dari dulu sampai sekarang nambahnya juga nggak banyak gitu ya. Kemudian yang saya soroti juga misalkan hilirisasi di sektor perikanan dan perkebunan itu juga menurut saya rasa pihak swasta yang mungkin mau diajak dan ini kan beberapa saya lihat di Papua gitu ya. Itu juga pasti akan ada kendala infrastruktur. Belum lagi kendala sosial, ke masyarakat, lingkungan. Iya, belum lagi SDM ya, misalkan bagaimana tadi kan akan menyerap sekian ratus ribu, 300 ribu tenaga kerja gitu. Siapa nanti itu yang akan bekerja gitu. Jangan sampai isu yang kemarin-kemarin TKA itu muncul lagi gitu.